Coba 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 nomor 1 itu, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Tapi di sini di sini tidak ada kata menjadi. Tidak ada kata menjadi, ini penambahan. Ini yang asli adalah jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus. Kristus. Ya gitu. Iya, oke ya. Jadi cukup sekian sementara karena kita lihat Ustazah udah mulai ngantuk, dia udah marah, makan siangnya belum datang. saya ibadah dulu teman-teman sekalian. Enggak lah Bang, saya hanya berpikir Bang, ternyata Kristus. Ibadah dulu, silakan diambil alih, kelas kita banyak guru-guru kita. Saya mau nunjukkan satu video ya. Bahkan Kristen ini juga adalah Kristus. Ya itu makanya. Asik ini. Oke, silakan. Ya, siap. Makanya, Jangan bilang babi nikah. Bukan Bang, ini sekarang yang mengusir setan dalam namaku, ini kan? Nah ini yang saya tunjukkan ini betul apa enggak? Tunjukkan Bunda, tunjukkan, show me. Ya. Saya Bang rumahnya dikecilkan dulu. Saya penasaran aja, ini betul apa enggak? Bodoh berkumpul lagi. Oke ya. Bentar ya. Kristen kau tengok dulu, ini Protestan ini. Katolik juga tidak menerima ini. Nah ini. Disemprot dulu ya pakai key spray. Di dalamnya Yesus lepas. Saya Lucifer katanya. Saya Lucifer. Saya Lucifer, Helel bin Sekar. Bintang Timur. Bintang Timur dong. Bintang Timur. Ada orang kerasukan masih duduk bagus. Enggak cerdas lagi. Alamak. Saya Lucifer katanya. Dalam nama Yesus lepaslah kau. Saya Lucifer katanya. Tapi dia menggunakan bahasa Jawa. Jawa dia bilang ini loh, bagaimana ceritanya? Lucifer itu kan Yesus itu sendiri. Di dalam Wahyu berapa itu? Wahyu 22 nomor 16 kalau nggak salah. Yesus mengaku akulah sang bintang timur. Bintang timur itu ya Lucifer. Mana dong? Iya. Pertama dia baik Bang. Aku disemprot pakai spray. Itu Mas, katanya itu Mas. Pembodohan memang betul ya. Gimana nih Kristen? Mengusir setan dalam nama Yesus. Saya Lucifer. Kalian ini belajar dulu kalian ini. Aduh. Apa? Kalian ini Zuma juga. Oke, lanjut dulu akhi. Raja. Teman saya ibadah dulu. Diterapi dulu penyembah Lucifer ini, silakan. Kalau kita ya di rukiah ya, itu tidak akan bisa tenang, benar nggak Jai? Benar. Kalau rukiah ini dia masih duduk diam, pas mulai disemprot sama Pak Pendetanya, tidak ada dibacakan ayat dalam nama Yesus, lepas langsung. Saya Lucifer, ini. Bodohan. Masih duduk bagus. Tapi kerasukan. Gimana tuh Kristen? Gimana tuh Bang? Apa ini kena? Apalagi ini begini. Orang begini. Aduh. Hey, Bang Kris. Bang Kris. Jawab Bang Kris. Kenapa kamu? Jawab. Kamu 11-12 saja sama Suman, nggak mau belajar. Makanya sampai hari ini longor. Apa sih kau, Dek? Apa dia bilang?
mau belajar sama ustaz ini, ustaz apa namanya, Ramli, itu yang cerdas itu. Apa dia bilang? Dia bilang apa? Apanya Bang Kris? Bang Kris, apa kau bilang? Kau kerasukan kah? Aku bilang kalian belajar dulu lah sama Ustaz Ramli. Kalian ini belum cerdas. Suma juga ini ngomong aja pakai kentut, di mana? Nggak jelas penjelasannya tadi, nggak memenuhi unsur eksegesis, apalagi mau dimasukkan hermeneutik, tambah jauh. Belajar dulu lah kalian. Belum bisa kalian ini menafsir ayat begini. Malas aku. Emang bisa nggak kau membantah? Bantahlah. Woi. Setidaknya kita ini lebih hebat daripada Yohanes. Yohanes itu buta huruf dan idiot kok dipercaya nulis kitab. Sementara kita bisa baca, bisa tulis. Yohanes dalam kitab Para Rasul 4:13, ya betul. Di situ dikatakan agramatoi kai aisin idiotai. Buta huruf dan idiot. Kok bisa nulis kitab, kau percaya? Gimana coba? Tapi setidaknya begini Pak D. Ajaran kita ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan kepada manusia itu hewan, binatang, betul nggak? Beda dengan Kristen. Yesus ajaran kasih. Datang perempuan dari Kanaan mengatakan, Tuhan, tolong, anak saya sedang kerasukan setan. Tapi apa kata Yesus? Hanyalah kau. Bahkan muridnya saja menyuruh Yesus untuk mengusir perempuan itu. Tapi ajaran kasih. Terus datang perempuan itu menyembah, Tuhan, tolong. Terus apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Ajaran kasih apa ini? Datang, minta tolong, katanya ajaran kasih ya tolong aja. Ini enggak dikatakannya asu. Jangan kau mengatakan Yesus mengajarkan ajaran kasih, tapi kau juga Undang dulu si Ustaz ini, Ustaz Ramli ke sini. Alah telek koko jawab aja. Kalau betul ajaran kasih, kenapa dia mengatakan kepada perempuan Kanaan itu asu? Kasih apa itu? Allah itu kasih, makanya kita harus mengasihi. Saya tanya, perempuan Kanaan kasihilah itu Tuhan datang Allahmu kepada Yesus, dengan dia segenap minta tolong, hatimu, dengarkan gitu. baik-baik. Dia minta tolong kepada Yesus untuk disembuhkan anaknya. Tapi apa kata Yesus? Dia itu asu katanya. Kak, inilah saya bilang Nora, kamu nggak ngerti ayat itu apa. Ayat itu apa? Makanya eksegesisnya itu harus jelas. Ya apa? Coba kau jelaskan. Kamu dengan Suma sama aja nggak jelasnya, nggak ngertinya. Makanya jelaskan biar kami ngerti. Coba jelaskan Saya jelaskan deh. pun juga akan kau bantah. Jadi udahlah. Kamu mendengar aja, ntar aku jelaskan kamu ya, ntar. Aku ambilkan kamu dulu, ini aku tampilkan videonya. Jelaskanlah Bang, bantahlah. Bantah. Jadi kalau saya lihat ayat itu ya, itu Yesus itu rasis. Rasis banget. Karena memang Yesus ini kan diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Dan dia tidak peduli dengan orang di luar bangsa Israel. Walaupun perempuan itu sampai sujud-sujud gitu kan. Sampai sujud, oh Tuhan, anak Daud. Tolonglah aku, anakku kerasukan setan, ia sangat menderita. Tak Kata peduli Yesus ya. bukan ditolong. Malah menyamakan atau mengumpamakan perempuan itu dengan anjing. Tidak layak roti yang disediakan bagi anak-anak lalu dilemparkan kepada anjing. Ngeri itu kata-katanya itu dah. Ya ngeri lah, ini ibaratnya Bunda Nora nih, anaknya lagi
sakit, panas, sangat step gitu kan. Datang kepada saya kan, Pak D, tolong anakku, Pak D, anakku, aduh, sampai step nih Pak D, panasnya tinggi sekali, 45 derajat, tolonglah Pak D. Tidak layak roti bagi anak-anakku lemparkan kepada anjing. Ngeri Kira-kira kan? Nora gimana itu? Nora gimana itu yang posisi seperti itu? Perang naga kita, Pak. Perang naga kita. Nah ini, terus mereka, jawaban mereka Apa begini, ya? Pak. Memposisikan diri kita sebagai wanita itu ya. Yang dalam keadaan Salam, Bunda panik Misna. cari pertolongan gitu kan. Ya, Terus lagi cari pertolongan malah disamakan dengan anjing gitu loh. Gimana rasanya gitu? Parah. kalau Kristen bilang nggak apa-apa. Mereka kan memang belajarnya dari binatang. Au. Ayub 12 nomor 7. Kita nggak boleh menghujat. Coba Jai buka Enggak, Ayub enggak, 12 enggak, nomor enggak. 7 Jai. Iya, iya. Kau Iya dong. kau tuh belajarnya dari binatang. Tuh, dengar. Tetapi bertanyalah kepada maka engkau akan diberinya pengajaran kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Belajarnya sama binatang. Oh, burung. Belum ada duit. Tena doe. Bun, kalau Tuhan pemarah ada nggak di Kristen? Di Muslim nggak ada kan ya? Kalau Tuhan itu pemarah gitu, suka ngobrak-ngabrik dagangan, itu ada nggak di Kristen? Oh iya. Udah masih Loh, berjalan-jalan di atas loh, kita. data, Lukas 19:45, data, ayo, data. Kau nggak mengerti ilmu hermeneutik, Oh iya, geometrik. iya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Diusirnya bun pedagang itu bun, dalam pohon ara dikutuk, pedagang pun diusir sama Yesus. Mana itu? Biar. Dia meminta pertolongan kepada istrinya. Mama, berani kau lawan ini perempuan, muncungnya kayak muncung pesundal katanya. Bisa aja kamu. Kan? Dia kan? Dia minta bantuan sama bininya. Kau minta bantuan sama bini. Kau nyaku. Kau panggil bini ke sini. Kamu ini gimana, dari dulu aku baru muncul lagi ini, kamu nggak berubah-berubah juga. Gimana kamu ini, Nora? Bisa aja kamu ini. Diterapilah dulu Bunda Nora, diterapilah dulu Abang Kris ini. Ayo diterapi dulu. Apa kamu mau diruqyah kah, Nora? Supaya Coba aku ruqyah yang kamu. kayak tadi. Coba kayak tadi praktekkanlah. Ayo. Kau sudah ini ya. Asal pertama kamu percaya Yesus. Yang lain mute, yang lain mute. Oke, saya Percaya Yesus. Silakan. Begini, Silakan ruqyah saya. harus kamu ikuti dulu perkataanku, boleh? Siap. Ya, aku percaya Aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sebagai juru selamat. Itu salah. Cepat, kau kan ruqyahkan aku cepat. Cepat. cepatlah, dia sudah siap loh. Ulang. Oke, ulang. Nggak mau kamu aja sebut itu aja lah, meleset gimana? Enggak, saya langsung ikutin kamu. Cepat, silakan. Cepat. Ayo, Dek. Panggil dulu Ustadz Miftah. Si Ramli Lagi dulu. sholat. Ini kan masuk asar. Cepat. Aduh. Panggil dulu si Cepat. Ramli, Ya temanku itu. cepat lah. dengan si Kau kan Ustadz ruqyahkan Koto. aku cepat. Bun, aku juga izin sholat bentar Bun. Ya udah asar Bun, setengah 4. Oke, aku mute dulu. Dulu Ya, kamu. cepat, silakan. Aku parkir dulu sebentar. Nah, mau gimana sih? Cepat lah. Aku cepat. Hah? Mau nggak dong. kamu mau nggak kamu percaya?
Bisa aja kamu ini. Ya silakan cepet ngomong. Silakan Kristen. Kan? Dia tahu. Sabar Karena dulu. tidak bisa. Nah, udah silakan. Kalau betul-betul nama Yesus bisa mengalahkan segala kuasa yang jahat, silakan coba berikan kepada saya. Betulkah? Yesus saja kalah sama penjahat, gimana bisa ngalahin penjahat? Kamu nggak ngerti. Nggak ngerti Diam dulu lah apanya. kamu. Diam dulu kamu. Nggak ngerti apanya. Kamu nggak ngerti. Yesus saja kalah sama yang jahat. Mending kamu jadi penonton aja. Nggak ngerti kamu. Oh, Ya udah cepatlah. Silakan ayo. Gini. Kamu berjanji aja supaya ini tuh. Karena soalnya Udah ini cepat, kok katanya mau mengusir roh jahat dalam nama Yesus. Loh. Ngapain sama ngurus-ngurusin itu? Loh, berarti Kan nggak ada ada- kuasa nama Tuhanmu? Oh, berkuasa dong. Silakan Tapi buktikan. harus kamu Silakan ini. buktikan. Harus kamu perkatakan. Ya, saya perkatakan, oke. Nah, perkatakan ya. Oke? Baik. Kamu harus bilang begini. Siapa itu? Cepatlah. Dialihkan pula. Bilang begini. Aku percaya Aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ay, salah lagi. Kan sesuai. Di Yohanes 13. Benar kau katakan aku dan Tuhan. Tuh, Bilang begini, aku percaya. aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi Bani Israel. Yang bukan mengaku begitu, Yesus Mas. datang sebagai Tuhan, dialah si penyesat. Karena 2 Yohanes 1 nomor 7 mengatakan si penyesat itu adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Dialah antikristus dan si penyesat. Apalagi? Gimana sih kamu ini? Loh, kan betul kan? Betul kan? Salah bahasanya. Aku ulang, kamu denger ya. Oke. Aku percaya Aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara Yesus sebagai pribadi. Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan tidak mungkin metong, tidak berbusana di kutub Pokok pula. tambahan itu gimana lain itu gimana? Betul. Aku Salah. percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak Karena gitu tidak mungkin Tuhan bahasanya. itu metong, tidak berbusana Salah. dan terkutuk. Kan memang betul. Enggak begitu. Nah, jadi sebentar, Bang Kristen, sebentar saya bahas apa dulu nih. Lasse, halo Iya, Lasso pula, Lasse, Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Mas, Iya, Kak. Waalaikumsalam, ya ada yang mau disampaikan? Enggak, aku mau nanya aja ini, Kak, sama orang Kristen ini. Ya, Kenapa Tuhan Yesus itu cuma kok pakai kolor aja? Emangnya sehari-harinya kayak gitu juga? aduh, itu pakai kolor itu udah nipu itu bang. Aslinya telanjang bulat itu bang. Gak ada pakai kolor sebenarnya bang. Yohanes 19. Aslinya itu disalib dalam keadaan bugil dia. Gak ada jangan itu pakai celana pakai kolor itu gak ada. Aduh, Karena dalam bahasa Yunaninya yang dibagi-bagikan di situ adalah kitona. Kitona itu pakaian dalam, bukan jubah. Lo ditipu sama LAI lo. Aslinya Yesus itu disalib dalam keadaan telanjang dan itu juga yang diakui oleh Isra Soru. Disalib dalam keadaan telanjang. Itu dikasih baju itu kan ya supaya etis aja gitu loh. Biar dulu kamu kucluk, gimana sih kamu ini? Enggak cerdas juga kamu. Gimana? Bukakan ini Tanya ya. Yesus itu disalib telanjang. Ya, kentongannya itu gondal-gandul kelihatan dia. Ngeyel aja kamu. Percaya Ini, kau. saya bacakan Kristen Bacakan, berkata orang. Ayo, kamu bacain. Oke, saya bacakan ya. Nih, katanya begini.
Oke, nih ya. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Nah, nih, dengarkan. Gimana sih Sesudah kalian prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka terus? mengambil pakaiannya. Kemudian Lalu juga mereka ambil membagi menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagiannya. Dan jubahnya juga mereka ambil. Pakaian diambil, jubah diambil. Pertanyaan saya, apakah Yesus di kayu salib dalam keadaan tidak berbusana? Yesus menggenapi Mazmur 22 ayat 1 sampai 3. Saya bertanya, apakah Yesus di kayu salib tidak berbusana? Enggak cerdas. Loh, di sini kan dikatakan pakaiannya dengan jubahnya diambil. Apakah Yesus waktu di kayu salib tidak berbusana? Loh, tentu berbusana lah, kucluk. Oke, kalau dia berbusana, apa yang ditutupinya? Loh, yang ditutupinya ya badannya lah. Gimana kamu ini? Loh, Pakaiannya kamu pakai diambil, hijab itu jubahnya apa yang kamu tutupi? diambil. Pertanyaan saya, kalau Yesus berbusana, apa yang ditutupinya? Ya tubuhnya lah, macam kamu itu pakai baju Tubuh apa? bagian mana yang ditutupi? Tubuh bagian mana? Ya. Lah, kau tahu lah. Kalau kamu pakai celana, tubuh manamu yang kamu tutup? Loh, gimana sih kamu ini? Aduh, gimana sih Pakaiannya kamu? diambil, jubahnya diambil. Kalau kau mengatakan dia berbusana, ada yang ditutupi, bagian apa yang ditutupi? Kamu ini nggak ngerti juga, Nora. Bagian apa yang ditutupi? Lo bagian di dirinya lah. Ya bagian apa? Aku tuh nggak mau ngurusin tutupin yang mana. Ini yang suka ngurusin selangkangan ya kalian lah. Gimana sih kalian ini? Malu dia. Pak De udah selesai sholat, Pak De? Pak De, tanya dulu Pak De udah selesai apa tidak? Halo. Bang J udah, Bang J? Sudah. Bang Zuma kok kena peringatan ya Bunda, padahal Bang Zuma nggak ngapa-ngapain. Bang Zuma. Bang Zuma diam loh. Kenapa nih itu? Wow. Ustadz Miftah sudah selesai. Ahi Jimen, monitor. Sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, kamu jangan pura-pura diam kamu, Miftah. Apa sih please? Miftah, Berisik amat. kamu pura-pura jangan. Jadi orang Kristen ini malu ya kalau Yesus itu disalib dalam keadaan telanjang bulat gitu ya. Iya. Padahal Pak De. kalau kita lihat Izin di kawan-kawan dalam sambil di bahasa- tap-tap ya dan di bahasa share. Yunaninya Kamu yang pura-pura dibagi-bagikan jangan di diam kamu, situ. Miftah. Yang dibagi-bagikan di situ adalah kitona. Kitona itu undergarment. Pakaian dalam. Gitu loh. Ini orang Kristen ini kurang belajar, makanya nggak ngerti, dibohongin mau aja. Disalib pakai sempak, mana ada disalib pakai sempak? Orang dia disalib dalam keadaan bugil. Gimana sih? Izin Ustadz Sugi, saya mau bertanya kepada Kristen. Memang pertanyaan ini pertanyaan sampai saya ke Vatikan itu tidak bisa dijawab gitu. Izin ya Ustadz Sugi. Besarin saya Bang Jay. Ya, baik. Pasang sabuk pengaman ya Kristen ya, karena memang Silakan. agak bergetar. Soalnya kita akan jet lag. Jet lag nggak tuh? Kalian ini nggak cerdas. diam dulu, diam Gimana dulu. mau jawab orang-orang nggak cerdas? Sabar. Diam dulu, diam dulu. Miftah. Diam dulu dong. Tenang, tenang, dan tenang. Iya. Ini 1 Korintus 16:20. Kita diajarkan oleh Paulus orang-orang Kristen. Salam kepadamu dari saudara-saudaramu semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Pertanyaannya seperti apa cium kudus? Cium kudus. Berarti kalau ada orang kita menyampaikan salam orang lain, maka kita harus cium kudus kepada seseorang tersebut. Gimana cium kudus itu? Saya bingung ini. Apa cium kudus ini? Saya bingung ini. Jadi kalau pulang gereja nih, Anda pulang gereja,
Kristen, pulang gereja, tiba-tiba istrimu mengatakan kepada saya, Jimen sampaikan sama anakku perempuan yang di sana salam dari mama. Saya datang sama anakmu lalu saya cium secara kudus. Nah, ayo. Jawab bang. Cium kudus. Yuk dijawab bang, silakan bang Kristen.